Perempuan baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Laki-laki yang baik-baik untuk perempuan yang baik-baik. Perempuan yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Laki-laki yang tidak baik untuk perempuan yang tidak baik. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ustazah, saya nih perempuan baik-baik, kenapa suami saya tak baik? Ada yang tanya sama saya seperti itu. Saya bilang, bisa jadi suamimu belum baik, atau kamunya akan menjadi tidak baik. Jadi pilih mana satu yang kamu mau. Astagfirullah. Ya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan. Jadi seperti itu tuh masalahnya. Berusaha untuk itu. Dan jangan maksa. Sama Allah tuh jangan maksa. Ya Allah, karuniakan kepada saya jodoh dia itu ya Allah. Si Fulan bin Fulan. Ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, ya Allah, carikan untuk saya seorang laki-laki yang rupanya mirip dia, yang akhlaknya mirip dia, yang ibadahnya mirip dia. Ya Allah, daripada susah-susah mending dia aja ya Allah. Ini doa maksa namanya. Jangan begitu adik-adik, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu mana yang baik buat kita tuh, kita tidak pernah tahu. Adik-adik belajarlah dari saya. Saya sama suami tak kenal. Ya, langsung tegang dengar cerita saya nih. Saya sama suami, saya tak tahu rupa dia kecuali sesudah akad. Sudah akad nikah. Akad nikah pun saya tak tahu. Akad nikahnya di ruangan lain bersama dengan Habib Umar bin Hafid. Habis selesai akad, dia kemudian jumpa saya di majelis di halaman rumah orang. Halimah Ali Drus dipanggil ke samping rumah untuk berjumpa dengan suaminya. Suaminya? Ya Allah, kayak apa orangnya? Saya pun jumpa sama dia, kemudian saya salam sama dia, saya lihat, oh ini dia suami saya, oke. Oke, boleh. Jadi tak kenal. Makanya dia selalu cerita sama teman-temannya. Dia bilang, saya kawin kan, itu macam beli kucing dalam karung. Saya tak tahu Halimah tuh punya hidung atau tak punya. Ya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, jangan pernah turun standar. Gitu ya. Jangan asal kita doanya, yang penting ya Allah dikasih saya jodoh. Tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau berhak untuk meminta. Jangan merasa yang asal ada yang mau aja udah bagus saya. Jangan begitu. Siapa bilang begitu? Kamu berhak untuk yang lebih daripada itu. Namun jangan juga enggan terhadap konsep pernikahan. Ya, jangan juga enggan terhadap konsep pernikahan. Daripada nikah susah rasanya, harus uruskan orang, harus begini, harus begitu. Saya tak mau nikah aja lah. Jangan begitu juga. Kata Nabi Muhammad, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang enggan terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku, dan nikah adalah sunnahku. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ingat ceritanya Julaibib? Atau pernah dengar cerita Julaibib? Tak pernah dengar? Oke, saya mau cerita. Ada dulu seorang sahabat Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi ada orang di Madinah, miskin, jelek, tak jelas siapa bapak ibunya, pendek, hitam, nggak ada cakepnya ya ini ya, nggak ada cakepnya, nggak punya rumah, hidupnya terkatung-katung di Madinah. Teman-teman saya sekalian, dia tiap hari aja gitu keliling kemana, apa yang dia bisa bantu sama orang, sampai sama orang itu dijadikan sebagai tanda kesialan. Ibu-ibu kalau bilangin anaknya, kamu nak harus yang betul, nanti kamu kayak Julaibib gitu, tanda kesialan gitu. Oh kalau acara pernikahan ada Julaibib nih bakalan bercerai nih, begitu, dijadikan sebagai tanda kesialan. Kesian Julaibib, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, orang tuanya nggak jelas siapa, itu ya, nggak punya nasab, nggak punya harta, nggak cakep pula gitu, jelek pula, hitam pula, bukan orang pandai juga. Masya Allah, luar biasa benar Allah kalau kasih hidup orang.
Akhirnya kemudian satu hari datang baginda kita Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dia pun beriman kepada Nabi. Bahagianya luar biasa hidup bersama dengan Nabi. Karena Nabi kan tak pandang bulu. Nabi tak lihat orang dari rupa, dari apa. Inna akramakum indallahi atqakum. Julaibib tak pernah dihalangkan dari saf awal. Kalau dia memang datang lebih awal, kenapa tak boleh? Kan begitu. Julaibib bahagia. Tiap sholat saf yang paling terdepan. Dan Julaibib pun memutuskan untuk menjadi salah satu dari ahli soffah, orang yang tinggal di masjid Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi santri, jadi pelajarnya Nabi Muhammad dan 40-an orang. Satu hari Julaibib lagi merasa hidupnya berada di surga. Ujian, rasanya hidup nih macam udah selesai semua ujian, sedang bahagianya hidup bersama dengan Nabi. Satu masa ujiannya datang. Ujian kan disesuaikan sama keimanan. Nabi ada jumpa dia. Julaibib, iya Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dia cium tangan Nabi. Julaibib, iya Rasul. Hal la tatazawwaj? Kamu tak menikah? Julaibib jelek, miskin, diulang lagi nih ya. Semua kekurangan itu. Julaibib pikir, aduh Rasul, bukan tak mau nikah, tapi siapa yang mau menikah dengan Julaibib di dunia? Kalau urusan di akhirat kan yang jelek jadi cakep. Di surga ya, orang jelek tak masuk surga. Hati-hati ya, orang jelek tak masuk surga. Sehingga sekalian, jadi akhirnya katanya Julaibib, Rasul, bukan saya tak mau nikah, masalahnya siapa yang mau nikah dengan saya Rasulullah? Tak ada yang mau nikah dengan saya. Nabi ketika dengar Julaibib bicara seperti itu, Nabi senyum aja, kemudian ditinggalkan Julaibib. Sepanjang malam mikir, itu palingan Nabi hanya sekedar tanya aja gitu. Namanya kan orang usia 20-an tahun, mau ditanya apa kalau bukan nikah? Itu ya. Kan biasa aja tuh, adik-adik kan juga sering ditanya ya orang tua ya, kamu kapan nikah? Kamu kapan nikah? Ibu-ibu berhenti ya bertanya ya. Nanti dijawab sama anak-anaknya pas ada yang meninggal. Ibu kapan? Kan nggak enak. Padahal kan urusan nikah, urusan mati kan sama aja. Ketentuannya Allah juga semuanya. Jadi akhirnya kemudian besok harinya Julaibib kemudian dipanggil Nabi Muhammad. Ini sengaja dipanggil. Kalau yang hari pertama tuh tak sengaja berjumpa. Yang hari kedua nih sengaja dipanggil. Julaibib, aina Julaibib, kata Nabi gitu. Panggil Julaibib. Iya Rasul. Ya Julaibib. Iya Rasul. Hal la tatazawwaj? Kata Nabi, kamu tak mau nikah? Kamu tak nikah? Waman yatazawwaj ala Julaibib wa fid dunya? Oke. Dah ditinggal lagi sama Nabi. Nabi kan gitu, tak memaksa, biarkan orang berpikir sendiri gitu. Jadi ibu-ibu tak payah paksa-paksa anak suruh nikah itu ya. Biarin ya, tanya aja ke Nabi. Allah tatazawwaj. Kemudian besok harinya lagi, malam hari itu Julaibib tak boleh tidur. Ya Allah, saya nih jadi umat durhaka sekali. Nabi tanya macam itu, kemudian saya jawab kayak gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, salah saya. Harusnya sebagai seorang hamba, seorang umat, apapun yang diputuskan oleh Nabi Muhammad, saya harus ikut aja. Dia pun kemudian meneguhkan hati. Tapi mudah-mudahan Nabi tak tanya, katanya gitu. Subhanallah, besoknya Nabi tanya, aina Julaibib? Julaibib datang, dah pasrah kali ini. Baik ya Rasulullah. Bagaimana kabarmu Julaibib? Baik Rasulullah. Ya Julaibib, ya Rasul. Hal la tatazawwaj? Kamu tak nikah? Apapun yang kau putuskan ya Rasulullah. Betul tuh ya, begitu ya. Apapun yang kau putuskan. Nah ini adik-adik saudariku sekalian, kita juga harus begitu. Apapun yang Allah putuskan, masalahnya kita tak tahu Allah putuskan apa bagi kita. Karenanya yang pertama, nomor satu, jangan pacaran.
Kalau ada laki-laki yang mendekatimu, kasih nomor HP abah ayahmu. Oke? Kasih nomor HP bapak, gitu kan? Kalau nak serius sama saya silahkan, gitu. Nomor HP kamu bukan nomor HP bapak saya, gitu, ya. Nanti kalau dia sungguh-sungguh melamar, tanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, inikah yang kau inginkan ya Allah? Beristikharahlah. Kalau istikharah hasilnya bagus, silahkan menikah. Kalau istikharah hasilnya jelek, jangan kemudian ulang lagi istikharah. Bukan, gitu ya. Udah, kalau hasilnya jelek ya berarti jangan. Gitu ya. Saudara sekalian, macam Julaibib nih, apapun yang kau putuskan wahai Rasul. Nabi itu senyum. Maksud Nabi, begitu yang seharusnya kamu, gitu. Yuk, Julaibib. Kemana Rasul? Kita lamar anak orang. Teman-teman saudaraku sekalian, Julaibib dibawa sama Nabi Muhammad ke rumah seorang perempuan cantik, tinggi, putih, kaya, pandai, anak seorang laki-laki yang terhormat dan ibu yang terhormat, dan berulang kali lamaran orang semua dia tolak. Orang-orang tuanya ini, berapa banyak orang ditolak. Datang kemudian Nabi Muhammad melamar untuk Julaibib. Luar biasa ya ujian orang ya. Ujian bukan tuh? Ujian buat yang perempuan, ujian buat mertuanya, si ibu bapaknya. Datang Nabi Muhammad ke ayahnya ini. Waduh Rasul, mimpi apa saya Rasul? Kau datang ke rumahku. Masya Allah, ahlan wa sahlan bi Rasulillah. Silahkan masuk wahai Rasulullah. Nabi pun masuk. Kau sedang ada urusan di sekitar sini Rasul, kemudian datang ke rumahku? Tak, kata Nabi, saya datang ke sini memang untuk datang ke rumahmu. Masya Allah Rasul, kau menambah kemuliaan di atas kemuliaan kami. Maksudnya kedatanganmu udah mulia, apalagi memang sengaja datang, gitu kan? Dia bilang, ada kepentingan apa kiranya Rasul? Saya datang kemari untuk melamar. Masya Allah Rasulullah, luar biasa bahagianya hati ini. Masya Allah ya Rasulullah, tak salah tak silap memang. Maksudnya dia udah menolak lamaran-lamaran orang ini, tak salah. Kemudian Nabi Muhammad datang melamar anaknya gitu. Kata Nabi Muhammad, bukan untuk saya. Untuk siapa Rasulullah? Untuk Julaibib. Julaibib! Julaibibnya udah yang kan apa sih bilang. Ya. Kata Nabi Muhammad, iya betul. Waduh Rasul, sebagai seorang ayah saya tak boleh memutuskan sesuatu dengan begitu aja. Saya harus diskusikan dengan anaknya, dengan ibunya. Silakan, kata Nabi Muhammad. Bingung dia. Masuk ke dalam, istrinya bilang, Bang, Rasulullah ya bang? Iya. Rasulullah bang, datang ke rumah kita bang? Iya. Bang, mau apa bang Rasulullah ke rumah kita bang? Mau melamar anak. Masya Allah bang, bukan buat Rasulullah. Buat siapa bang? Julaibib. Ada. Ya Allah bang, masa anak kita mau kawin sama Julaibib yang itu kan bang? Hitam, jelek, kurus. Waduh, semua itu ya. Miskin, wah semuanya. Katanya dia, iya. Terus gimana nih bang? Saya juga nggak tahu. Yaudah gini aja bang, abang nanti temuin Rasulullah, saya temuin belakang rumah yang kemarin lamar anak kita bang. Jadi abang bilang anak kita sudah dilamar sama yang sebelah, yang belakang. Ya benar juga ya. Yaudah, mereka lagi diskusi seperti itu, anaknya keluar, anak gadisnya. Dia bilang, sepertinya sedang bincang-bincang tentang saya. Kata ayah ibunya, iya betul nak. Emang kenapa ya? Itu Nabi Muhammad depan rumah melamar untukmu, tapi bukan buat Nabi. Buat siapa ya? Buat Julaibib. Oh, nggak terkejut, biasa aja. Kenapa? Beriman. Orang beriman tidak kagetan. Ayo coba liatin nih, dirinya kagetan apa enggak? Oh, gitu. Terus apa keputusan ayah dan ibu? Ya janganlah nak, masa kamu kawin sama Julaibib? Oh, ayah, ibu,
boleh nggak saya punya keputusan sendiri? Memang kamu punya keputusan yang berbeda? Iya. Apa keputusanmu? Dia bilang, kalau memang Nabi yang datang bawa siapapun, saya tak akan lihat siapa yang dibawa sama Nabi. Saya hanya akan lihat yang membawanya. Nabi yang bawa. Saya baca dalam Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu lahumul amr an yakuna lahumul khiyarata min amrihim. Tidaklah layak bagi orang laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya telah membuat keputusan untuk memiliki pilihan sendiri. Kalau udah Allah dan Rasulnya putuskan, jangan punya pilihan. Oh gitu, nah kamu serius? Iya ya. Ya udah kalau memang seperti itu. Tapi ini Julaibib kamu kenal kan? Takutnya keliru gitu ya. Iya. Udah akhirnya keluar. Kemudian dia bilang, sudah kami rundingkan, saya, istri dan anak. Kemudian kami semua memutuskan untuk menerima lamaranmu. Tinggal Julaibib yang kok diterima, ini aneh sekali. Teman-teman saudaraku sekalian, itu Julaibib, gitu ya. Maka kita juga urusan jodoh tuh seperti itu. Satu, tidak usah pakai pacar-pacaran. Dah, lepaskan. Tutup itu dari kamusmu. Jadi kalau ada ibunya bilang, kamu sih nggak pacaran, gimana mau menikah? Bilang, Bu, ibu tak hadir sih kemarin. Waktu kajian. Kata Ustazah Halimah tuh, Bu, tak payah pacaran, Bu. Jodoh akan datang tanpa harus pacaran. Gitu kan ya? Garam di gunung, garam di laut, asam di gunung. Salah juga. Garam di laut, asam di gunung. Oh, di darat. Terus kemudian gimana? Dalam periuk bertemu jua. Oh, kalau saya garam di laut, asam di gunung, di dalam bumbu rujak ketemu juga. Bumbu rujak kan ada garamnya, ada asamnya ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau yang harus jadi jodohmu pasti akan jadi jodohmu. Tak usah khawatir masalah itu. Pasti akan berjumpa juga. Masalahnya satu, layakkan dirimu. Sebab orang soleh hanya akan dapat orang soleh. Bukan orang cakep pasti dapat orang cakep, belum tentu itu. Orang ganteng pasti dapat perempuan cantik, belum tentu. Akan tetapi yang Allah janjikan adalah bahwa orang kalau soleh dia akan dapat orang soleh juga. Maka solehahkan dirimu. Siapkan dirimu untuk laki-laki soleh. Gitu. Kemudian begitu menikah, nah itu tadi, kalau ada yang melamar jangan langsung tolak atau jangan langsung terima, beristikharahlah. Dan biar jelas saya kasih tahu caranya istikharah yang mudah buat dilakukan oleh adik-adik ataupun oleh ibu-ibunya. Dan saya juga mau ajarkan, kalau adik-adik yang udah pengen sangat nikah, ada tak? Oh, tak ada, oke lah, tak jadi diajarkan. Ada. Kalau yang udah pengen sangat nikah, silahkan amalkan ini. Oh langsung, kok ibu-ibu ya pegang bolpen ini? Curiga saya. Baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu ada dalam surat apa ya? Al-Qasas ayat 22 kalau tak silap. Dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika berjumpa dengan dua putrinya Nabi Syuaib, beliau kemudian berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya udah pengen menikah nih ya Allah, gitu. Ya Allah, terhadap kebaikan yang kau bagikan kepada hambamu yang fakir ini, aku sangat menginginkannya ya Allah. Gitu ya. Itu baca itu kalau yang udah kepengen menikah, jadi bacanya silahkan kepada yang
udah memang pengen menikah, baca sehari 300 kali. Kan saya bilang juga yang udah pengen nikah. Ratus kali baca. Insya Allah bulan, 2 bulan, 3 bulan, lihat aja. Nanti kalau ada yang datang melamar, jangan ini dia jodoh saya. Belum tentu. Sekali lagi diistikharahkan, ya. Istikharah caranya gini, yang mudah. Karena istikharah itu kan minta petunjuk lewat mimpi. Seringnya kan mimpi itu kan datang dalam keadaan tidak jelas. Harus ditakwil. Istikharah, ya Allah, apakah ini jodoh saya, ya Allah? Malamnya mimpi kucing. Bingung tak? Bagus atau tak bagus nih mimpinya kucing. Maka karenanya saya mau mengajarkan nih pada adik-adik terutamanya cara istikharah paling mudah diajarkan oleh guru saya Habib Syekh dulu, Habib Syekh bin Muhammad Al-Idrus. Beliau mengijazahkan dan mengajarkan saya cara istikharah yang paling mudah ini. Jadi istikharahnya, dan ini sudah sering kali saya coba. Bukan urusan jodoh, bukan. Ya. Atau boleh juga urusan jodoh, saya kadang istikharahkan kawan gitu, atau urusan-urusan yang lain. Alhamdulillah, seharusnya kita memang tidak jauh-jauh dari istikharah. Saya nak pindah rumah istikharah, saya mau hal keputusan apapun yang cukup besar, saya akan beristikharah sebelumnya. Makhaba man istakhara. Kata Nabi Muhammad, tidak akan rugi orang yang beristikharah. Apalagi urusan perkara jodoh, kita kan maunya kan jodoh sekali seumur hidup, gitu ya. Jadi jangan sampai keliru membuat keputusan. Sholatlah malam Jumat. Habis selesai sholat isya, habis selesai makan malam, semua sudah kita kerjakan. Sebelum tidur, sesaat jelang tidur, memang sudah ngantuk, sudah tak ada lagi yang mau dikerjakan apa-apa kecuali tidur. Nah itu kita wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Usolli sunnatal istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Bacaannya terserah, Alam Nashrah boleh, surat yang lain boleh. Habis selepas sholat, baca doa istikharah yang ada di kitab-kitab majmu' apa semua ada tuh. Allahumma in kana hadza khairun li fi dini wa dunyaya. Itu nanti ada titik-titik-titik, silahkan diisi. Gitu ya. Ya Allah, jika memang pernikahanku dengan fulan bin fulan al-fulani itu adalah baik bagiku, baik baginya, dunia, akhirat, baik bagi keluarga kami. Gitu. Kita minta sama Allah, ya Allah maka mudahkan dan sebagainya. Semua doa itu sudah dibaca. Selepas seluruh doa tersebut dibaca, kita kemudian baca doa seperti ini. Pakai bahasa kita masing-masing. Ya Allah, kalau memang saya sama dia menikah itu baik, baik dunia akhirat saya, untuk saya sekarang, masa depan saya, keluarga saya semua. Ya Allah, berikan kepada saya petunjuk dalam tidur saya, mimpi berupa warna putih atau hijau. Jadi mintanya petunjuk berupa mimpi, itu lebih mudah, tak payah takwil, kan gitu ya. Lihat apa aja gitu, lihat sendal hijau, oh berarti bagus hasilnya, gitu ya. Tak payah ditakwil, sendal kan diinjak-injak, tak payah, udah berarti gitu. Jadi teman-teman sekalian seperti itu. Ya Allah, kalau memang bagus, kasih saya warna putih atau hijau. Kalau tak bagus saya menikah dengan dia nih ya Allah, baik dunia ataupun akhirat, gitu ya, maka tampakkan kepada saya dalam mimpi saya warna merah atau hitam. Tolong jangan diganti-ganti warna sesuai selera. Tak ada ya. Saya kan favoritnya warna orange. Tak ada, tak boleh langsung. Itu aja udah. Kalau bagus warna putih karena itu adalah warna kesukaan Allah, atau warna hijau kesukaan Rasulullah. Kalau kemudian tidak bagus, warna hitam lawannya putih, atau warna merah kesukaan setan. Gitu. Jadi itu aja udah. Saudara sekalian, nanti tuh dapat mimpi. Kalau tak dapat mimpi malam itu, ulangi besok hari Sabtu, malam Sabtu. Kalau belum juga ada mimpi malam Sabtu, ulangi lagi malam Minggu, malam Senin, sampai dengan 7 hari. Insya Allah tak sampai 7 hari kecuali kita sudah diberi jawabannya.
Itu istikharah paling mudah, dan dah itu aja dikerjakan, jadi tidak usah bingung-bingung, gitu ya. Sehingga sekalian saya muliakan, ini perkara urusan jodoh diistikharahkan. Kalau hasilnya bagus, bismillah, disegerakan, jangan nanti. Maksudnya jangan kepanjangan gitu, kelamaan. Nanti ya, saya masih mau sekolah dulu, S1 tambah S2 tambah S3 gitu. Udah waktu kawinan udah rambutnya udah pada putih semua, kan gak enak ya. Nah, jadi disegerakan. Katanya Nabi Muhammad, kalau sudah datang jodohnya segerakanlah. Gitu. Jadi itu perkara urusan